Halo, Assalamualaikum Mas Aris. Oke, kita coba panggil pemateri kita pada malam hari ini. Sepertinya Mas Aris sudah online. Jadi coba saya colek dulu Mas Arisnya. Suara saya kedengeran kah Mas? Halo Buit, Buit. Suara saya jelas ya? Maaf saya masih di luar soalnya. Dan headsetnya Jelas kok. ketinggalan. Halo Kak, halo Mas. Halo, jelas ya. Jelas banget. Ya suaranya. Oke, suara saya juga jelas ya Mas? Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah. Oke, ayo. Gimana sehat? Sehat Mas. Mas Aris gimana Sehat. sehat Mas? Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah biasa. luar biasa ya Mas. Cerah Lagi luar banget sih hujan emang ya. dari wajahnya. Oke. Selamat bergabung Mas. Makasih udah bersedia untuk gabung di program Rabu Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen ya Mas. Siap, siap, siap. Oke. Ini suara saya jelas ya, aman ya? Berisik nggak? Aman kok. Jelas ya? Jelas. Oke. Agak, agak ini Mas nih, kalau nggak terkontrol mohon maaf Mas. Lagi shock dikit sebenarnya nih Mas malam ini Mas. Oh, ini katanya Nanti Mbak Wini jelas kok dua-duanya. jelas dua-duanya. Oke, 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 oke. Ya, bisa kita mulai ya Mas? Siap, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman yang sudah bergabung di IG live IG Sedekah Oksigen, pada kesempatan ini kita akan mengenal tentang anemia ya Mas. Nanti dari pakarnya langsung dari Mas Aris. Jauh sudah kemana-mana menjelaskan tentang anemia ya Mas. Mudah-mudahan pada malam ini kita banyak tahu tentang anemia, tahu pencegahannya, tahu apa yang harus kita lakukan minimal seperti itu ya Mas. Oke, Ya. sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Apa ya? Oke, Mas Aris, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di program Rabu Sedekah, Rabu Sedekah Ilmunya dari Sedekah Oksigen. Dan teman-teman yang sudah bergabung juga pada live malam hari ini, terima kasih banyak atas waktunya mau mendengarkan kami. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, sekarang Sedekah Oksigen lagi menggalang dana tentang alat sholat penyita gempa di Sumur Banten. Mudah-mudahan teman-teman yang punya rezeki bisa bergabung bersama kami mewujudkan alat-alat sholat dampak gempa sumur kemarin di Banten. Lalu kami juga mengadakan penggalangan dana juga untuk korban gempa sumur yang terdampak. Dan juga kita juga ada kemarin sempat ada program tentang benah MCK Musola di Dusun Gumuk, juga di Pronojiwo. Kita juga punya program rutin Mas, ada namanya Sedan Jumat untuk pembagian nasi di hari Jumat Mas. Masih berjalan, mudah-mudahan teman-teman juga bisa bergabung. Selanjutnya kami juga ada program rutinnya namanya beasiswa BSSO untuk siswa-siswi atau mahasiswa yang sudah terpilih. Ada sekian, sudah lumayan banyak Mas pelajar-pelajar yang sudah bergabung. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut bergabung mewujudkan cita-cita anak bangsa. Dan juga kami juga ada kegiatan, ada patungan rutin yang disebut dengan Kadaro.
itu diperuntukkan untuk biaya darurat, Mas. Biasanya kalau ada bencana-bencana alam yang tidak terduga kan biasanya kan darurat tuh kita sudah punya kasnya, itu ada kadaro, teman-teman juga yang live DJ nanti juga diupload di YouTube kan, mudah-mudahan bisa bergabung juga bersama kami di Sedekah Oksigen. Oke Mas Haris, mohon maaf sudah menunggu, saya jelaskan dulu tentang memperkenalkan diri tentang Sedekah Oksigen, Mas. Boleh. Oke, Mas Haris, boleh perkenalan dulu Mas, mungkin latar belakang Mas Haris seperti apa biar teman-teman bisa tahu gitu Mas. Silakan Mas Haris. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ukat ya, atau Mas Ya. Ukat. Jadi boleh. Terima kasih sudah diundang dari Sedekah Oksigen di Rabu Berbagi Ilmu. Ya mudah-mudahan bisa sharing informasi kesehatan yang tentunya nanti bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Ya tentunya bisa berbagi yang tadi disampaikan oleh Mas Ukat ya. Tentunya hari ini kita akan coba sharing ya, bukan pengen ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Ya, saya Aris Gunawan selaku health educator dan promotion di salah satu NGO di Jakarta, di Cilandak khususnya, di Foundation for Child Health ya, selaku health planner juga di beberapa pabrik. Kita memberikan edukasi kesehatan juga ke beberapa pekerja wanita yang ada di pabrik-pabrik di Indonesia ya, untuk menginformasikan kesehatan tentunya agar lebih aware, lebih perhatian terhadap kesehatan yang tentunya bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-harinya. Itu sih masukan. Wah, keren banget. Udah praktisi langsung, ahlinya langsung. Mudah-mudahan ini kita bisa gali ilmunya, bisa bermanfaat minimal untuk orang-orang terdekat kita ya, Mas. Siap, insya Allah berbagi. Mas Haris, mungkin boleh dikenalkan dulu sebenarnya apa sih anemia itu, Mas? Iya, kalau dari bahasanya sendiri namanya anemia itu kan biasanya terjadi ketika tubuh itu kekurangan sel darah merah ya, sel darah merah yang sehat atau yang sering disebut juga dengan hemoglobin. Nah, akibatnya sel-sel dalam darah tubuh itu bisa tercukupi jika seseorang tadi terpenuhi juga dengan besi, bola, juga tidak bagus. Tapi kalau misalkan kurang, ini akan ada berdampak pada fungsi tubuh yang lain, ya, seperti itu. Nah, karena harus ada batasan normalnya, seperti itu, Mas Ukat. Oke. Jadi kira-kira ciri-cirinya gimana, Mas? Kalau orang udah terkena anemia itu seperti apa? Oh iya tadi Mas, Ya, maaf khususnya, emang suaranya kirain dari saya doang, ternyata Mbak Wida juga nih bilang suara Mas Aris kurang jelas tadi Mas. Mungkin agak terpotong tuh Mas penjelasan tadi tentang sel darah merah gitu, terus kekurangan sel darah merah. Mungkin bisa diulangin dikit lagi gitu Mas. Ya, poinnya tentang anemia itu apa Mas? Tadi soalnya suaranya agak kecil banget Mas. Oke, siap. Jadi anemia itu terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Ya, akibatnya kalau misalkan di dalam tubuh tidak mencukupi, maka oksigen yang ada itu tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Nah, itu secara garis besarnya. Makanya banyak sekali dampak yang bisa terjadi jika seseorang itu kekurangan zat besi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu yang terjadi, dampak dari kekurangan zat besi tadi atau sel darah merah. Baik Mas, terima kasih Mas, jadi ngulang ya Mas. Mas, jadi oke, sebelum saya lanjut obrolan ini, saya lupa ngingetin teman-teman yang sudah bergabung di sini, ada 2 hadiah giveaway untuk teman-teman yang sudah bertanya pada sesi live hari ini Mas. Jadi penanya terbaik nanti akan dikasih hadiah. Silakan teman-teman bisa langsung tanya-tanya ya.
Nanti sambil kita ngobrol, teman-teman juga bisa langsung nanya di kolom chat kami ya. Oke, Mas Betul, Haris. betul. Jadi kira-kira lebih mudahnya kekurangan sel darah merah itu ya, Mas ya? Kekurangan Betul. zat besi di dalam tubuh ya, Mas? Mm-mm. Oke. Nah, Nah, itu bisa kira-kira ciri-ciri gimana, Mas? ciri-ciri yang langsung tuh mudah terlihat gitu, Mas. Gimana itu, Mas? Kayak misalkan kelopak mata, telapak tangan, ya itu pucat. Kemudian ada apa namanya? Yang paling kita kenal tuh 5L ya cirinya. Lemah, letih, lesu, lemah, lalai. Nah, itu yang jadi indikator seseorang itu mempunyai ciri anemia kayak gitu. Oh, lemah lalai juga, Mas. Maksudnya, jadi Mm-mm. secara fisik Betul, bisa terlihat dari kelopak mata ya, Mas? Kalau boleh tahu kelopak betul. matanya gimana, Mas? Jadi di seperti ini. Nah, ini di lipatan apa kelopak mata bawah nih, ya. eh Warnanya pucat kayak gitu. Oke, Kemudian telapak tangannya juga kalau kita normal tuh agak merah atau iya. gimana ya. Cuman kalau yang anemia itu akan berwarna pucat kayak gitu ya. Muka juga bisa terlihat. Yang paling sering terlihat tuh kelopak mata dan telapak tangan kalau misalkan Oh, gitu. eh, mengalami Jadi anemia. warnanya warna putih pucat gitu ya, Mas ya? Kalau dibawa ke kelopak Betul, mata juga itu pucat gitu ya, Mas? betul. Mm-mm. Oke, oke, Nah, oke. makanya kadang kita prakteknya langsung itu bisa kita lihat saling melihat kalau di peragakan ya sama teman-teman. Coba saling melihat kelopak mata satu dengan rekannya satu. Jadi berpasangan. Tapi karena pandemi ini ya kita ngeliatnya dari cermin aja sih kelihatan. Oh gitu, Mas. Warnanya itu putih pucat gitu, Mas ya? Ya, betul. Kalau merah ya biasanya kan kalau nggak akibat nangis atau nggak kecolok. Nah, itu beda ya. Iya, 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 Mas. Oke, oke, oke. Oke. Nah, Mas, terus kira-kira tadi kita sudah lihat secara fisik, mungkin secara psikisnya tadi bawahnya lemas gitu ya, Mas ya? Betul. Terus mungkin lalai gitu, Mas. Sering teledor gitu ya, Mas ya? Lesu dan lain Ya, sebagainya. betul. Jadi Oke. sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari ya Mas ya. Jadi kalau misalkan seseorangnya anemia, kalau tidak ditangani dengan serius, itu akan berdampak gitu. Jadi ya kayak tadi 5L ya, lemah, letih, lesu, apa namanya, lalai ya. Jadi bisa berdampak pada kondisi si orang tersebut kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, Mas, tadi kita sudah tahu tentang anemia, tadi Mas sudah menjelaskan sedikit tentang anemia, terus ciri-cirinya juga ya, Mas. Kira-kira sesuai dengan konteks tema kita nih di flyer kita tentang perkembangan remaja. Kira-kira bahaya apa sih, Mas, yang terjadi kalau terkena anemia, khususnya pada perkembangan remaja, Mas? Gimana, Mas? Ada dampak khususnya Betul. kah atau Jadi gimana? heeh. Di dalam daur kehidupan ini peran wanita ini menjadi kunci ya. Jadi kalau misalkan di siklusnya kayak misalkan dari 1000 HPK 1000 hari pertama kelahiran itu harus sudah disiapkan nih untuk remaja khususnya. Jadi jangan sampai remaja-remaja yang nantinya akan berumah tangga itu menjadi ibu-ibu yang anemia. Makanya harus sedari dini bisa dibantu pencegahannya atau rajin mengkonsumsi banyak asupan yang tinggi kandungan zat besinya karena nantinya akan berdampak pada proses reproduksi gitu ya. Kemudian meminimalisir kematian ibu saat melahirkan, kemudian bayi lahir prematur, kemudian juga ada apa namanya berat badan lahir rendah. Nah, itu akan berdampak pada kondisi reproduksinya gitu. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya sendiri itu akan sangat berdampak ya, selain untuk apa namanya akan menurunkan imunitas di tubuhnya. Nah, itu juga konsentrasi ya, entah itu bekerja, belajar atau beraktivitas itu konsentrasinya mudah sekali buyar.
Nah, atau prestasi belajar ketika remajanya tadi nih ya, kalau misalkan kita bicara dengan remaja, prestasi belajarnya itu turun, gitu Mas. Oke, Nah, konsentrasi. apalagi remajanya ini dilihatnya tidak bugar, tidak segar kayak gitu ya. Nah, itu akan sangat mengganggu ya dari segi estetik atau penampilan aja udah nggak cantik gitu ya, pucat gitu. Oke, Itu oke. sih. Wah, lumayan serius juga ya Mas. Tapi memang sebenarnya Iya. dampak itu ada istilah skala umurnya gitu sih nggak sih Mas? Misalnya anak-anak bisa terkena juga kah? Atau emang yang lebih Hmm. banyak tuh apa faktor anak remaja atau orang tua pun bisa atau bagaimana Mas? Ya, kalau bicara anemia, semua usia bisa berdampak ya, baik dari anak, remaja, wanita, ibu hamil. Nah, itu paling sering ya, yang sering terjadi. Cuman kategori atau perbandingannya antara laki-laki dan perempuan yang paling banyak apa namanya kasus yang terjadi itu banyak mayoritas diderita oleh remaja putri dibanding remaja Oke, oke, oke. putra gitu sih. Nah, ini kita bantu edukasi ya dari dini ya ketika anak itu kurang akan asupan misalkan sayur kayak gitu ya, Oke, oke, oke. protein. Ya, itu yang setidaknya bisa dikonsumsi untuk mengurangi risiko anemia sejak dini. Makanya Oke. remaja-remaja harus disiapkan nih sedari dini pokoknya. Karena nantinya pada saat menstruasi atau akil balik, ini kan akan ada darah yang keluar kayak Oh, gitu. Nah, harusnya ada pengganti darah yang sudah keluar tadi dengan asupan makanan yang dikonsumsi kayak gitu. Makanya sedari dini para remaja difokuskan untuk peduli terhadap dirinya dulu gitu ya. Nah, baru oke. ya. Pokoknya jangan sampai salah diet ya gitu Mas. Kan kadang remaja kan masih ada apa ya? Pengen eh, konsen ke apa ya idola-idolanya mereka kayak gitu. Jadi Iya, jangan iya, sampai iya. salah dan pemilihan makanannya. Itu sih. Oke, baik Mas. Mas, ini ada pertanyaan nih Mas. Kira-kira Mas Mm-mm. Haris, lalai itu maksudnya jadi dari Mbak Malik Sakif, lalai itu Mm-mm. maksudnya jadi mudah lupa atau susah konsentrasi. Gimana Mas? Maksudnya tuh lalai itu jadi mudah lupa sama konsentrasi, benar nggak Mas? Atau seperti apa Mas? Ya, lalai itu kalau ibaratnya menunda-nunda sesuatu yang mungkin harusnya sudah dikerjakan lebih dulu kayak gitu ya. Jadi ntar dulu deh, tiduran dulu, rebahan dulu atau apa. Jadi ada Agak, sesuatu hal yang ditinggalkan gitu ya. Maksudnya tidak diprioritaskan. Nah, itu lalai. oke. Mm-mm. Jadi gitu ya, Lama-lama jadi Bu bisa Malik, lupa. silakan. Oh gitu. Jadi, Jadi jadi kalau bisa lupa. sudah jelas jawabannya boleh bertanya lagi. Nah ini Mas, Boleh ada mana? lagi nih Mas pertanyaan Mas. Jadi tadi Boleh. lalai itu lebih konteksnya itu kepada sesuatu yang memang nggak jadi nggak disiplin gitu ya Mas ya. Jadi Betul. Mm-mm. misalnya jadi lambat lambat juga gitu ya. Oke, oke. Nah terus ini Mas ada pertanyaan nih dari Mbak Lydia. Saya pernah mempunyai teman dengan penderitaan tersebut tiap akhir bulan pucat, cepat lemas, telapak putih, kelopak mata putih. Tapi setelah transfusi segar kembali, adakah makanan apa yang membuat bantu mengurangi itu? Oke, terima kasih banyak nih pertanyaan bagus banget ya dari Oke, Mbak Lydia. Mbak Ah, Lydia. jadi atau zat yang bisa dibantu untuk pencegahan anemia itu banyak sekali yang terdapat di alam nih. Nah, nggak usah mahal-mahal, nggak usah yang produk-produk yang suplemen segala macam, itu bisa diambil dari alam sekitar ya, bisa dibeli dengan murah, terjangkau, pokoknya ekonomis pula. Nah, itu biasanya teman-teman atau siapapun mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, khususnya ya yang banyak mengandung zat besi, Fe ya, bisa dia dapat dari sayur-sayuran berwarna hijau,
ya, kemudian juga daging merah terutama itu sangat membantu proses percepatan ya, karena senyawanya hampir sama dengan tubuh kita gitu ya, daging merah ya, karena lebih mudah terurai gitu ya. Jadi dibanding dengan asupan yang lain, zat bahan apa, bahan makanan yang lain, daging merah ini lebih mudah untuk diserap atau diproses kayak gitu. Ikan, hati, ya kalau misalkan memang suka, bisa menjadi alternatif nih untuk memicu menaikkan sel darah merah tadi atau hemoglobin kita. Nah, tentunya dibarengi dengan vitamin C, ya, vitamin B12, ya. Banyak kok terdapat di alam. B12 itu kayak makanan seafood, ya. Daging sapi, ayam, ya, susu, telur itu banyak B12-nya juga. Nah, asam folat itu bisa juga. Asam folat itu biasanya banyak terdapat pada sayuran warna hijau, bayam, brokoli, atau juga bisa wortel, kacang-kacangan, ya, biji-bijian, buah-buahan itu juga banyak kok. Makanya nggak usah takut, khawatir, tergantung dari si orang tersebut. Apakah siap apa ya, mengkonsumsi atau makan makanan yang beraneka ragam. Makanya seperti itu. Jangan yang fast food ya, jangan yang instan, makanya itu akan juga berbahaya ketika kalau sudah punya riwayat anemia tadi, ya harus Oke. membutuh Ya, pola transfusi kayak makanan tuh gitu. benar-benar dijaga ya Mas, terkait masalah kandungannya Betul, tadi, zat besi ya seperti betul. vitamin C tadi, B12. Nah, Mm-mm. Mas Haris, berarti yang lebih riskan itu adalah remaja putri ya Mas? Karena Iya, emang remaja dampaknya putri. itu dari mens itu atau ada dampak lainnya Mas? Ya, kalau dari remaja putri sih yang paling kita lihat itu kategorinya yang paling apa, karena masih wanita usia subur ya Mas ya. Nah, ini Mhm. akan berdampak pada ke jenjang berikutnya. Nah, makanya butuh proses yang memang cukup edukasi, kemudian praktek bersama ya. Jadi supaya si remaja putri ini aware atau peduli terhadap kondisi tubuhnya. Ketika sudah ditemukan ada apa ya, sifat atau gejala anemia, nah ini harus segera nih ditangani, jangan dianggap sepele. Karena nanti akan Oke. berdampak yang tadi di awal kita sampaikan ke reproduksinya tadi, atau bahkan ya tadi ya apa namanya, Lengkap. tingkat konsentrasi ya, kemudian prestasi itu juga akan berpengaruh. Kebugaran itu juga ngaruh. Oke. Nah Mas, ada pertanyaan nih Mas. Nah jadi teman-teman yang udah bergabung boleh langsung bertanya ya. Nanti dua pertanyaan yang terbaik yang kami pilih akan dapatkan kue dari sedekah oksigen. Oke, dapat ilmu, dapat hadiah juga ya Mas malam hari ini. Mudah-mudahan berkah. Nah ini ada dari Mbak Mantap. Wida nih nanya Mas, gimana sebaiknya proses pemasakan makanan sumber Fe untuk meminimalisir kerusakan Fe-nya Mas? Oke. Untuk meminimalisir zat besinya, jadi kalau misalkan kayak makanan-makanan tersebut jangan dimasak atau dengan proses pemasakan yang berulang, kayak gitu. Jadi sekali masak, habiskan, ya. Jadi porsinya jangan terlalu besar, kecuali kalau memang banyak sekali anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Namun harus diingat kalau misalkan porsi atau Fe-nya tadi mudah sekali hancur atau zat gizinya akan hilang akibat dari pemanasan tadi. Kayak gitu. Oke, jadi sekali masak langsung habis gitu ya Mas ya? Nggak dua kali Benar. gitu ya Mas ya? Oke. Ya, ini Mas ada pertanyaan lagi Ya. dari Mbak Lydia. Ya. Kalau gennya punya riwayat, apakah menurun kepada anaknya? Ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat ya, talasemia atau kelainan darah itu sangat berpengaruh ya dari faktor keturunan, atau ini salah satu jenis anemia yang bisa didapat dari keturunan.
Nah, seperti itu. Nah, kelainan darah ini akan diperiksa oleh dokter. Kalau misalkan memang ada riwayat seperti itu, nah ini harusnya segera ditangani dengan benar. Apalagi kalau misalkan emang punya riwayat ya. Nah, ini buat teman-teman, makanya bukan nakut-nakutin. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang terkena anemia, nah ini harus segera apa ya, tangani, diperiksa. Bahkan kalau misalkan ada keluhan yang mungkin perlu ada perawatan, nah biasanya si dokter akan menguji tes lab kayak gitu ya untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Apalagi ya itu akan berpengaruh. Nah, makanya ada juga beberapa riwayat yang diturunkan dari keluarga khususnya. Oke, Mas. Jadi saya ingin menambahkan penekanan terhadap pertanyaan ini, Mas. Berarti anemia ini bisa menular nggak, Mas? Artinya ini kan berkaitan dengan darah ya, misalkan dengan satu makanan, apa namanya, minuman yang sama gitu misalkan, atau ada hal lain gitu, Mas. Itu bisa nular nggak sih, Mas? Anemia bukan penyakit menular, tapi anemia Oke. tergantung dari pola atau gaya hidup kita. Oke, Nah, oke. jadi kalau misalkan memang kategorinya orang ini senang jajan, makanan-makanan yang cepat saji, ya siap-siap aja nerima Mhm. banyak penyakit-penyakit yang menyertai untuk di dalam tubuhnya khususnya akan berdampak pada tubuhnya. Tapi kalau orang tadi Oke. bisa namanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, pola hidup yang sehat ya, yang tadi itu akan berdampak juga pada kondisi tubuhnya ya. Ya tadi pokoknya effortnya balik lagi ya buat dirinya sendiri kayak gitu. Oke, Mas. Artinya memang ini adalah bukan penyakit turun, apa namanya, menular. Dia lebih kepada akibat dari gaya hidup ya, Mas. Pola makan Iya, betul. dan juga mungkin kalau ada genetik tertentu yang kelainan darah mungkin itu juga bisa nular ya, Mas. Maka harus ada cross check dari dokternya. Nah, Mas, berarti kalau misalkan para atlet gitu, mereka tuh dengan porsir tenaga yang berlebihan misalkan seperti itu bisa kena anemia juga nggak, Mas? Kalau tadi disebutnya dengan gaya hidup, apa pola makan aja? Atlet, maksudnya atlet Mhm. terkena anemia gitu. Sama saya, iya gitu, bisa apa kan dia misalkan capek karena latihan gitu, dengan rasa capeknya itu bisa kena anemia gitu nggak, Mas? Ya, selama pola hidupnya apa namanya lifestyle-nya sehat, ya tentunya itu akan mengurangi resiko yang terjadi ya untuk anemianya. Tapi kalau apa namanya atletnya sekedarnya tidak menjaga pola makan menjadi seketemunya, gitu ya. Putus-putus nggak Maaf, suaranya? Mas, suaranya agak kecil nih, Mas. Oke, terdengar sekarang? Oke, terdengar, Mas. Oke, ya tadi kembali lagi ya, kalau misalkan atletnya konsumsi makanan yang cepat saji atau seketemunya tanpa ada pola makan yang diatur, nah itu akan berbahaya juga pada atlet tersebut. Makanya kadang ada nutrisionis khusus untuk para atlet. Ya. Makanya jarang sekali nih ditemukan atlet yang anemia gitu ya. Makanya akan ada berpengaruh pada prestasi biasanya, kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, berarti sebenarnya titik poinnya itu dari yang paling berpengaruh itu dari pola makan itu ya, Mas ya? Betul, dari pola makan ya. Kalau Jadi misalkan gaya hidup misalkan, ayo gimana, Mas? ya, lanjut aja dulu. Gimana Iya, gimana? artinya gini, Mas. Kalau itu kan berarti tadi kan Mas Aris bilang dari lifestyle, dari gaya gaya hidup dan juga misalnya pola makan juga ya, Mas ya. Kalau pola makan kan Hmm, tadi jelas ya, Mas ya, dengan memakan sesuatu yang instan dan lain sebagainya tadi Mas sebutkan. Nah, kalau dari gaya hidup misalkan tadi kalau atlet eh, capek itu kalau misalkan pola makan yang nutrisinya cukup juga jarang ya, Mas, terkena ya, Mas. Nah, kalau misalkan jarang. orang sering begadang gitu, Mas, itu kan lebih banyak Hmm. jadi misalnya jadi pucat juga gitu. Itu ada dampaknya bisa anemia juga nggak sih orang-orang yang sering begadang gitu? Iya, bisa berpengaruh ya. Em,
mengkonsumsi alkohol, perokok itu juga akan berpengaruh ya. Jadi pola hidupnya tadi akan berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Jadi tubuhnya yang harusnya bisa memenuhi target, misalkan nih 1000 atau 1000 paket yang harus disediakan, tapi dalam kategori ini dia akan menurun nih kondisi fisiknya ya. Jadi tidak mencapai target misalkan. Nah, hanya 800 ya kayak gitu. Jadi ada penurunan ya yang terjadi. Oke. Makanya itu bisa kayak gitu. Begadang sangat berpengaruh itu terjadinya kelelahan ya tadi. Oke. Mas Haris, ini ada testimoni dari Mbak Lydia. Ia Mm-mm. dampak dari penyakit ini pertumbuhan melambat. 2 di antara sahabat saya sudah meninggal, yang satu sedang hamil. Terima kasih infonya serta ilmunya ya Pak. Jazakallah, sehat selalu Bang Haris. Oh, siap, siap. Mhm. Betul. Jadi Sebegitu parahnya gitu Mas, atau gimana Mas? Jangka betul. panjangnya itu? Jadi jangka panjangnya yang tadi disampaikan, ketika ibu hamil ini mengalami anemia, ini sangat perlu penanganan serius gitu loh Mas. Karena nantinya pada saat persalinan, ya ini tentunya akan banyak sekali darah yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, makanya butuh transfusi darah ya ketika itu terjadi. Kemudian apa namanya? Khawatir keguguran atau parahnya kalau tidak tertangani lahir prematur, berat Oke. badan bayinya tapi rendah di bawah normal gitu biasanya 3 kilo nih bayi cuman di bawah 2,5 kilo gitu loh Mas. Nah ini akan berpengaruh pada si bayi tadi ketika tubuhnya proses pertumbuhan si bayi tadi tidak akan sesempurna dengan anak-anak normal lainnya kayak gitu karena berat badannya punya riwayat berat badan lahirnya rendah kayak gitu. Nah Oke. itu ya pendarahan hebat itu juga bisa berpengaruh ya kalau ibu hamilnya anemia. Makanya banyak kasus ibu apa namanya kematian ibu melahirkan itu tinggi ya karena tadi tidak tertangani atau dari persiapan sebelum menjejaki pernikahan. Nah ini yang harusnya diperiksa kayak gitu ya. Karena akan berpengaruh tuh kurang energi kronik ya KEK gitu ya. Jadi sangat disayangkan ketika ibu hamil ini anemia, kurang energi juga atau malnutrisi itu berpengaruh banget, Mas. Oke. Mas Haris, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Wida. Kira-kira emang ibu hamil pada umumnya kena anemia Mas? Terus karena sering dengar kalau Bumil dapat suplemen pil besi. Rentankah Mas untuk ibu hamil Mas? Eh untuk ibu hamil ya. Nah, ibu hamil sangat rentan ya, makanya persiapan dari remaja putri, kemudian dewasa, kemudian wanita proses reproduksinya ini sudah sangat matang. Ketika sudah matang ini bisa langsung proses kayak misalkan terjadi pembuahan, kehamilan kayak gitu ya. Makanya jangan sampai terjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya perlu ada kayak tadi remaja itu sudah dianjurkan mengkonsumsi TTD atau tablet tambah darah. Nah, itu seminggu sekali, Mas, gitu ya. Jadi Oke. untuk persiapan tadi. Nah, jadi setahun tuh kurang lebih 52 tablet yang harus dikonsumsi oleh si remaja tadi ya. Karena nanti untuk persiapan dia nanti ke depannya kayak gitu. Nah, otomatis ketika ibu hamil yang tadi ditanyakan itu sangat riskan ketika terjadi anemia. Nah, makanya ibu hamil juga perlu ada asupan tambahan ketika memang dari suplemen ya, ketika asupannya kurang kayak gitu, Mas. Untuk antisipasi sih sebenarnya kayak gitu. Itu Antisipasi itu ya. jika betul alternatif terakhir ketika asupannya dirasa kurang, asupan zat besi, proteinnya kurang, makanya perlu ada sokongan dari suplemen tablet tambah darah. Oke. Lanjut nih Mas, ternyata pertanyaannya dari Mbak Wide. Terus kalau Bumil asupannya bagus, minum pil besi apa enggak jadi over konsumsinya gitu Mas?
Ya, makanya kan tadi alternatif terakhir ya. Jadi Mbak Wide, jadi alternatif terakhir ketika diperlukan baru dia bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi kalau dirasa asupannya atau semuanya sudah terpenuhi ya, jadi nggak ada gejala anemia segala macam. Nah, suplemennya itu sebenarnya bisa didapat juga dari makanan ya. Tablet tambah darah Oke. itu sebenarnya hanya alternatif ya. Tablet tambah darah kan sebenarnya bisa diambil dari makanan-makanan yang tadi ya sudah disebutkan kayak ikan, daging merah ya itu sangat tinggi kandungan Sayuran. zat besi dan seperti itu. Oke. Itu alternatif dirasa perlu Alternatif. untuk tablet tambah darah. Jadi yang tadi TTD itu sebenarnya sebagai bentuk alternatif, yang artinya Hmm. pokoknya adalah ya dengan pola makan itu ya Mas ya, yang mengandung zat besi, Mm-mm. apalagi remaja-remaja yang ibaratnya transisinya habis itu jadi ibu melahirkan dan itu rentan gitu ya Mas ya. Mungkin mungkin dari remaja Betul. itu yang lebih ditekankan tuh pola makan dan pola hidupnya itu ya Mas, dengan mengkonsumsi hal-hal yang memang bisa meningkatkan sel darah merah itu ya Mas ya. Betul, betul. Nah, jadi dampak yang parahnya sendiri kalau anemia itu sudah dikategorikan berat. Nah, oh ya tadi lupa disampaikan nih. Kalau Iya, gimana Mas? apa namanya? Ketika kadar HB kita di bawah, kalau perempuan ya di bawah 12 gram per desiliter, itu sudah kategori anemia nih Mas, gitu ya. Jadi harus Oke. ada pemeriksaan darah sebenarnya. Nah, jadi itu rate-nya 12 sampai 15,5 gram 12 sampai per 15,5. ya 15,5 gram per desiliter itu untuk perempuan. Kalau laki-laki itu lebih agak tinggi 13 sampai 17,5 gram per desiliter. Nah, jika di bawah kadar normal, makanya baik laki-laki maupun perempuan itu bisa dikategorikan terkena anemia. Nah, perlu ada cross check dari hasil lab tadi, kayak gitu. Makanya HB seseorang itu bisa kelihatan kalau misalkan kok dirasa ini agak berbeda apa rendah ya, kayak gitu. Jadi bisa dikategorikan dia terkena anemia. Nah, kalau berat anemia berat dikategorikan anemia berat itu bisa apa ya beresiko bisa menyebabkan stroke bahkan serangan jantung tuh dari Bisa anemia. bisa sampai stroke dan serangan jantung itu Mas. Betul. Parahnya itu untuk anemia berat itu ya Mas. Iya, makanya kalau nggak tertangani dan begitu-begitu aja pola makannya cuma nasi, garam, ikan, nasi, telur, nasi, kayak gitu deh ya. Jadi itu bisa berdampak gitu ya, dengan kondisi tubuhnya. Nah, paling sering tuh gini Mas Ustaz, kalau misalkan kita sudah makan makanan yang kaya akan kandungan zat besi, nah ini lebih dianjurkan dibarengi dengan misalkan konsumsi vitamin C gitu ya, vitamin B12 kayak gitu. Nah, vitamin C ini akan mengikat dan menyebarkan ke seluruh tubuh gitu. Dibanding dengan kita misalkan nih balik lagi, kita sudah makan protein yang cukup baik gitu ya. Makan ayam, makan ikan, daging, Hmm. steak misalkan. Tapi minumannya tidak dipilih dengan minuman yang mendukung, misalkan mengkonsumsi teh ya atau kopi gitu ya. Di dalam teh ada senyawa namanya zatanin. Nah, itu akan mengikat protein yang ada tapi tidak diserap oleh tubuh. Itu akan Oke. terbuang gitu. Jadi percuma atau sayang sangat disayangkan sekali protein yang harusnya bagus diserap oleh tubuh, tapi dengan konsumsi zatanin atau di dalam teh tadi itu malah mengikat dan terbuang gitu, tidak terserap oleh tubuh. Padahal tubuh lagi butuh protein tadi atau zat besi tadi. Kayak gitu. Makanya lebih efektif ketika seseorang tadi mengkonsumsi protein atau zat besi misalkan dibarengi dengan makanan atau Minum teh. minuman yang tinggi vitamin C-nya kayak gitu. Itu akan Oh, bantu menjadi baik. Mohon. oke oke. Artinya dari makanan yang sudah mengandung zat besi tiba-tiba dibarengin sama teh itu ada senyawa tertentu yang akhirnya kandungan itu malah kebuang gitu ya Mas ya. Betul. Jadi terbuang melalui saluran
pembuangan, misalkan Hmm. urin kayak gitu. Nah, itu sangat disayangkan, nggak terserap oleh tubuh gitu ya. Gitu. Jadi, jadi konsumsi teh itu menurut Mas Aris gimana, Mas? Saya penikmat teh juga sih, Mas. Ada Gimana? jarak benar Mas. Jadi saya juga sebenarnya nggak memungkiri saya juga konsumsi teh gitu ya. Cuman harus dibarengi apa namanya dikasih jeda gitu ya. Kalau misalkan kita nantinya mau makan atau tadi habis makan tapi minum tehnya tuh agak diakhirkan gitu supaya tubuh tuh masih ada proses untuk adaptasi yang apa namanya tehnya tadi itu tidak langsung mengikat protein yang tadi sudah kita makan Oke, gitu. artinya boleh mengkonsumsi konsumsi teh asalkan ada jeda ya, Mas. Jadi nggak langsung makan Hmm, minumannya teh langsung gitu ya, Mas ya. betul. Ya, jadi Kopi akan juga sama ya, Mas. apa? Kopi juga sama. Nah, di dalam kopi juga ada senyawa kafein ya, itu bisa sangat berpengaruh juga pada makanan yang kita asup tadi atau dikonsumsi. Makanya perlu ada jeda gitu. Lebih baik ya kalau nggak ada minumannya minuman air putih biasa kayak gitu ya, lebih utama. Nah, jangan dibarengi gitu. Jangan berbarengan aja gitu. Dikasih jeda antara sekitar 40 sampai 30 menit gitu ya. Kalau mau Baik ngopi ya sebelum ngopi atau gitu ya, Mas ya. Kalau mau ngeteh ngeteh gitu. Jangan makan minumnya kopi gitu. nah, jadi jangan Yang ada ada juga kalau kopi langsung seret, Mas. benar-benar ya. Tapi kalau udah teh itu udah maklum banget gitu, Mas. Mulai tempat-tempat Hmm. makan tuh langsung pakai teh gitu ya, Mas. Betul, makanya Oke. bakso itu sebenarnya bagus, bakso kayak gitu ya. Karena dagingnya tadi dibutuhkan gitu ya. Tapi minumnya misalkan teh dingin ya. Udah, Wah, ya. Hanya menyenangkan lidah dan eh, kesenangan sesaat aja tanpa ada proses penyerapan gitu. Makanya kalau bisa wah. itu saya bisa kalau sana pesennya jeruk hangat atau apa kayak gitu, jus Gitu. mangga, nah lebih klop gitu loh. Saya favorit banget minum tuh apa-apa pakai teh tawar, Mas. Ternyata itu cuma nyenengin lidah doang ya. Kandungannya hilang ya, Mas ya. Wah, makasih banget berarti, Yes, Mas. Es sangat teh tawar tuh disayangkan udah protein. Mm-mm. satu menurut saya segar, yang kedua lebih murah gitu, Mas. Tapi ternyata ternyata ini juga ya, nggak, misalnya untuk tubuh tuh malah zat-zat yang kita butuhkan malah dibawa lagi sama dia keluar ya, Mas. Wah, kacau nih, Betul. Mas. Nah, ini informasi yang kadang kita termakan iklan kayak gitu ya. Eh, Apapun apapun minumannya itu ya, makanan makanannya kayak gitu. ya itu kalau kita sebagai seorang nutrisionis atau apa itu sangat bermusuhan atau bertentangan ya. Itu belum tentu minumnya itu gitu kan apapun makanannya minumnya nah itu juga harusnya tidak termakan atau terpaku dengan iklan-iklan yang ada di Oke, media. oke. Iya sih gitu. Mm-mm. Ya bukti saya tuh apa-apa selalu minumnya es teh tawar gitu, Mas. Teh, wah ternyata luar biasa. Di malam ini saya dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa mengubah pola makan saya juga gitu malam minumnya, gitu, Mas. Nah, Mas, Dikasih jeda aja Mas Ukat gitu ya. jangan jeda aja ya, Mas ya. Oke, oke. Mm, gitu. Nah, Kalau itu apalagi kopi-kopi sasetan gitu ya, Mas ya. eh, ya kalau untuk kopi saset kadang kita juga konsumsi ya cuman tanpa dibarengi dengan makanan yang ya Oke. tinggi kandungan tadi. Oke, oke, siap, siap. Ya jadi kayak Mas Ukat bilang ya waktu yang ngopi ya ngopi tanpa dibarengi dengan makanan Yang lainnya inti ya. kayak gitu. Nah, makanan Oke, inti oke. nggak Wah, cocok mantep juga sih. banget nih, Mas. Ini hal yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari, ternyata ya kita memang harus peduli juga sama tubuh kita ya, Mas ya. Nanti dari hal yang sepele kayak Betul. gini untuk minum teh aja ternyata ya bener nyenengin lidah doang akhirnya. Oke, Mas Arif, Mm-mm. lanjut nih Mas. Boleh, Berarti boleh. Mas, eh kalau pola makan itu sudah beres misalkan Mas. Tadi Mas sudah kasih kriteria-kriteria
sudah tadi juga ada anjuran jangan dibarengin sama teh karena ada zat tertentu yang malah nggak bawa mengebawa kandungan dari makanan itu kita sendiri. Terus kira-kira Mas, kalau memang polanya hidup, pola makan yang sudah beres Mas, masih perlu suplemen nggak Mas untuk mengantisipasi anemia itu Mas? Ya. Eh, Kalau untuk remaja putri disarankan memang makanya ada proses tambahan suplemen, Mas. Oke. Nah, tablet tambah darah biasanya sudah dialokasikan untuk dari pemerintah atau Kemenkes itu untuk didistribusikan ke seluruh remaja yang ada gitu ya. Makanya kerjasama dengan pihak sekolah gitu, kemudian juga apa namanya peran kader di posyandu itu juga apa namanya menggadang-gadangkan untuk ya tambahan tablet tambah darah itu sudah masuk ke kayak suplemen wajib yang harus dikonsumsi oleh para remaja kayak gitu. Nah, terkadang memang ditemukan rasanya itu tidak menyenangkan gitu loh Mas Ukan. Hmm. Tablet tambah darah itu kadang membuat mual gitu. Oke. Ya, bikin enak gitu ya. Karena memang rasanya rasa seperti tanah kayak gitu. Nah, harusnya ini bisa dikonsumsi, ada triknya bagi para remaja ketika ini memang dirasa penting bersakit-sakit dahulu lah gitu ya. Oke. Meskipun nanti menjadi seorang ibu ini pasti manfaatnya akan terasa banget gitu. Nah, jadi dikonsumsinya jangan pada saat sedang produktifnya. Itu akan menimbulkan rasa enak, rasa mual kayak gitu ya. Makanya remaja putri dibekali untuk dibawa pulang, dikonsumsi harus dikonsumsi ya. Jangan cuma sekedar checklist gitu ya. Harus dikonsumsi sebaiknya dikonsumsinya itu di malam hari menjelang tidur gitu. Sehingga efek mual enaknya itu akan minimalisir ketika proses tidurnya sudah berjalan gitu ya. Jadi nggak gitu, mual-mual gitu. Oke, ada waktu tertentunya ya Mas ya. Artinya Itu disarankan. untuk remaja putri gitu, artinya emang di sebelum masa-masa suburnya itu ya Mas ya, artinya biar dampak dari pilnya itu yang ada rasa pahitnya atau mual-mualnya itu juga jadi nggak terlalu terdampak bagi remaja putri ya Mas ya. Nah Mas, Betul. kira-kira Mas, tadi kan Mas Haris sudah bilang dari antara remaja putra sama remaja putri yang paling terdampak itu sebenarnya lebih cenderung ke remaja putri ya Mas ya. Nah, Betul. lalu ada juga Remaja putri. disebutkan tadi ada masa subur yang itu memang rentan banget gitu. Kira-kira Mas, itu ada rentan umurnya nggak sih Mas yang paling kita itu harus waspada bahwasanya yaitu lebih rentan terkena anemia gitu Mas. Ya. Jadi kalau misalkan masa-masanya wanita usia subur, nah itu harusnya sudah harus ada keseriusan nih dari konsumsi Hmm, makanannya yang mungkin bisa dijaga gitu ya. Nah, tetapi kalau oke. misalkan dari kategori usia, nah kalau yang produktif itu kan Halo Mas, ya gimana Mas? ya kalau dari usia ya dari usia kita kalau lihat wanita usia subur itu di bawah usia 45 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau bisa sebelum usia tersebut itu sudah harus ada penanganan yang benar gitu ya. Jadi dari apa namanya? Pengecekan, asupan makanan, kemudian juga suplementasi kayak gitu, itu sudah harus tertangani gitu ya, sudah bisa diberikan sebelumnya. Jadi kalau makanya kadang kalau ibu hamil di atas usia 40 itu udah riskan ya. Jadi kategorinya udah agak sangat berbahaya ya kategorinya Hmm. untuk melakukan persalinan kayak gitu. Makanya kadang ya namanya rezeki tapi kita tidak pungkiri ya kalau misalnya ada yang wanita usia 50 tahun hamil kayak gitu ya.
Nah, tapi sangat jarang terjadi. Nah, untuk mengatasi atau mencegah proses apa ya persalinan yang berbahaya, nah makanya wanita usia subur itu dikategorikan yang tadi di bawah usia 45 itu sudah harusnya tertangani dengan benar. Mas, ada pertanyaan lanjutan lagi nih Mas dari Mbak Wide. Terus trik supaya remaja mau makan yang benar gimana? Yang udah terbukti ampuh caranya gitu Mas. Ada nggak Mas? Gimana Cara gimana? ampuh. Saya nggak. Jadi ada nggak sih cara ampuh untuk mengajak remaja mau makan Hmm. yang benar gitu Mas? Ada trik ampuhnya nggak Oh. Mas? Yang udah terbukti gitu Mas? Nah, kalau remaja sendiri kadang kan memang dari gayanya pengen ada mengikuti sosok idola kayak gitu ya. Nah, ini Mbak Wida dari kemarin kan ada tuh sudah ditayangkan. Jadi remaja itu dilihat dari apa yang mereka suka. Jadi gitu. Nah, ketika mereka sukanya apa, nah dipadu-padankan dengan bahan makanan yang memang banyak sekali kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh remaja tersebut kayak gitu ya kadang memang makanannya itu nggak apa ya dibilang sehat juga nggak terlalu sehat kayak gitu ya tapi gimana caranya ada modifikasi menu yang bisa membuat si remaja tadi ini tercukupi asupan nutrisinya kayak gitu agar nantinya akan berdampak pada proses kelanjutan daur hidupnya lagi gitu ya ke dewasa kemudian ibu rumah tangga kayak gitu ya nanti akan ada proses seperti itu. Nah makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi itu ya makanya tidak tergolong ya mungkin yang lebih lagi trennya apa gitu ya dikreasikan dengan makanan yang serupa kayak gitu kayak misalkan dimsum sayur dan daging gitu ya itu juga cukup menarik gitu ya. Nah, jadi banyak menu-menu yang sekarang itu lebih di apa ya, kenalkan ke remaja supaya bisa eh, cocok di lidahnya para remaja-remaja lah, gitu. Yang khususnya yang sehat dan bermanfaat. Oke, oke, Mas. Ya, artinya memang lebih mengedukasi tentang minimal mereka tahu kandungan apa yang dia makan gitu ya, Mas ya. Betul, 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 Mas. Artinya apalagi untuk anemia yang lebih rentan ke putri, remaja-remaja putri, ya lebih ditekankan ketika mau mengkonsumsi sesuatu, ya harus dipertimbangkan dulu isi kandungannya gitu kan. Itu kan juga masuk ke literasi anak juga tentang pola makannya gitu ya, Mas ya. Oke, Betul. oke, oke. Mm. Nah, Kalau di kantor Mas Haris, sendiri gimana Mas? ya, kalau di kantor sendiri memang kita sudah edukasi sejak dini dari anak-anak PAUD ya. Nanti mereka harus biasa dikenalkan dengan sayur-sayuran kayak gitu. Mereka dari proses apa namanya motorik ya, memegang, memotek, kemudian memupas itu juga ada proses untuk mengenalkan sayuran tadi dan manfaat-manfaat itu diterangkan sehingga nggak kaget ketika nanti ketemu nih di usia remaja atau apa namanya usia sekolah pastinya akan ada masa oh ternyata makanan jajanan itu lebih enak dibanding makanan yang itu tapi sudah dikenalkan Oke, di memorinya pernah ada kegiatan yang pada saat pra sekolah kemarin gitu ya di memori akan terpanggil oh pernah ada pembuatan sayur-sayur ini yang bermanfaat dari sayuran tersebut untuk dirinya di dalam tubuhnya khususnya. Nah itu akan balik lagi gitu ya. Edukasi ini sangat penting kayak gitu. oke. Nah Mas, terakhir nih Mas, saya nanya. Tadi kita sudah banyak bahas tentang dari mulai kita mengenal apa itu anemia, mulai dari ciri-cirinya, terus bahayanya, sampai trik-trik untuk apa namanya menjaga pola makan, pola hidup gitu bagi remaja-remaja putri juga, ataupun ya bagi kita juga uh, remaja-remaja putra gitu. Nah kira-kira Mas, untuk mengakses yang tadi Mas sebutkan edukasi itu, ada nggak sih Mas channel YouTube atau misalkan Instagram yang bisa diikutin sama teman-teman remaja putri terkait masalah pencegahan anemia itu Mas? Ada nggak Mas?
dari gerakan Mas atau dari teman-teman gitu? Kalau channel YouTube belum pernah sempat ngebuka-buka ya, tapi kadang Hmm. ada beberapa literatur atau sharing informasi ya, terutama untuk apa ya, akun-akun, biasanya akun general ya, yang ngebahas Oke. tentang kesehatan reproduksi kayak gitu. Nah, ini penting juga untuk para remaja mengenal kayak gitu. Kemudian juga dampaknya. Nah, itu bisa dilihat dari konten yang terdapat pada channel tersebut kayak gitu. Banyak Oke. sih sekarang bisa di. Jadi, oke. Jadi belum ada misalkan kayak Mas Haris kan sama teman-teman udah edukasi ke berbagai pabrik gitu ya Mas ya. Dan Hmm. tentang sosialisasi anemia gitu. Jadi belum ada khusus apa medsos atau link yang memang membahas khusus itu ya Mas ya. Artinya mengedukasi dari yang tadi cara pengolahan atau masakan yang Mas sebutkan tadi, apa sih namanya, ternyata jajanan-jajanan yang di luar sana sebenarnya lebih enak yang dengan konsumsi yang cara buat kita yang tadi Mas sebutkan itu gitu. Ya, sejauh ini saya belum, tapi sempat pernah lihat seliweran ya di Instagram kayak gitu ya, Mm-mm. tentang rubrik bahas tentang gender remaja atau apa gitu ya. Cuman nggak saya perhatiin tuh apa gitu. Jadi Instagram tuh apa? Klik link remaja gitu aja, paling banyak keluar. Atau kesehatan remaja gitu ya, bisa keluar banyak. Oke Mas. Mas Haris, makasih banyak nih Mas. Malam ini luar biasa ilmunya udah dipahami dan bermanfaat banget. Artinya dari dampak yang teringan sampai yang terberat itu luar biasa juga ya Mas. Artinya kita tuh butuh tahu gitu. Hal ini tuh nggak bisa disepelekan. Artinya lebih kepada pola makan yang memang harus kita benar-benar perbaiki dari sekarang ya Mas ya. Nah, Betul, terakhir betul. dari Mas Aris, kira-kira ada nggak Mas closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait masalah materi kita hari ini? Poinnya gimana Mas? Oke. Ya. Jadi untuk remaja putri khususnya, jadi bisa dengan sedari dini itu lebih memperhatikan kondisi tubuhnya ketika asupan makanan yang dirasa kurang itu harus terpenuhi karena akan sangat berpengaruh besar pada proses kehidupan berikutnya, terutama pada saat nanti di usia dewasa, kemudian menjadi ibu rumah tangga, kemudian juga menjadi seorang ibu yang nantinya akan mengalami proses kelahiran. Nah, nanti itu akan sangat berdampak besar pada faktor apa namanya, kesehatan dari ibu dan si keturunan-keturunannya. Nah, jadi sedari dini untuk mencegah angka stunting tentunya itu bisa kayak stunting itu lebih digenjot itu ya remaja ya. Jadi karena memang remaja tadi itu adalah cikal bakal untuk generasi berikutnya. Nah, makanya dari remaja inilah punya proses yang sangat besar dampaknya kepada masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Seperti itu. Oke Mas Haris, keren banget. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan atau yang tadi Mas Haris sempat sebutkan bersakit-sakit dahulu ya, baru bersenang-senang kemudian. Artinya benar-benar dari sekarang harus kita peduli sama diri kita karena kalau kita sehat beribu-ribu keinginan kita, tapi kalau kita sakit hanya satu keinginan kita yaitu adalah sembuh. Gitu ya Mas ya. Bet- Lebih baik kita mengatasinya Betul. dari sekarang. Mas Aris, terima kasih banyak atas ilmunya, sharing-sharingnya. Sangat bermanfaat banget. Khusus saya Sama-sama. pribadi, saya lebih lebih kena banget terkait masalah teh ya Mas. Nanti saya jeda deh. Minumnya nanti ada waktu-waktu khusus ya Mas. Jangan dibarengin pas makan. Karena saya selalu dibarengi dengan pas makan. Terima kasih banyak Mas. Salam Dipastikan. sehat semua untuk Mas Aris dan keluarga juga. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan lindungan darinya. Terima kasih Mas Aris Amin, dan amin, amin. teman-teman juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat tontonan kita pada malam hari ini di Rabu Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen. Dan teman-teman yang sudah bertanya, nanti mungkin akan kami umumkan dari tim kami yang akan mendapatkan hadiah. Terima kasih Mas Aris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Saya pamit.